Halo, Gemini. Sekarang punya kamu yang aku bacain, energi percintaan kamu untuk bulan Juli ya, dan aku mohon maaf karena ini telat telat banget, sudah hampir akhir bulan, tapi aku baru bisa sempat ngebacain energi kamu. Ya, emang lagi padat banget jadwal aku, jadi aku juga jujur aja kesulitan untuk membagi waktu sih ya, tapi aku berusaha lah untuk bisa ngebacain satu persatu dari dari zodiak kalian ya. Hmm, Gemini, aku mau ingetin sebelum aku baca ya, kalau energi yang aku baca ini sifatnya general, jadi bukan personal ya. Jadi kamu harus ingat, bisa aja cocok untuk kalian, bisa juga enggak. Bisa aja mungkin bulan lalu cocok, tapi ternyata bulan ini enggak. Dan bisa aja juga kebolak-balik, mungkin ini energi orang yang kamu fokuskan. Atau mungkin juga malah nggak cocok sama sekali. Kalian mungkin bisa cek di moon, rising, atau Venus kamu. Mudah-mudahan aku tamat nih ngebacain seluruh zodiak untuk bulan ini, karena emang asli banget, padat banget ya jadwal aku. Nah, apalagi ya? Oke deh, udahlah, kita mulai lah ya. Kalian udah tahu rule-nya kan kalau ngebaca energi itu seperti apa. Dan kalaupun misalnya ada masukan-masukan yang aku kasih ke kamu di bacaan ini karena aku udah sepintas aku udah ngeliat ya, energinya lumayan berat ya. Jadi aku mohon kalian tuh bisa apa tuh bisa menerima dengan pikiran yang bersih, dengan pikiran yang jernih gitu ya. Dan nggak perlu defense lah ya gitu. Aku tahu di setiap manusia itu belum tentu semuanya bisa menerima masukan. Tapi apa yang aku sampaikan di sini itu adalah untuk kebaikan kalian juga gitu ya. Jadi balik lagi ke diri kalian sendiri. Apakah kalian mau berubah untuk menjadi lebih baik atau mau begitu-gitu aja? Itu sebenarnya terserah kalian ya. Aku di sini hanya bisa menyampaikan apa yang terlihat, apa yang tertebar di kartunya gitu, apa yang terlihat di kartunya, pesan apa yang tersampaikan dari kartu ini gitu ya. Oke, kita mulai ya. Untuk Gemini, di sini ada forgiving and learning gitu. Nah, jadi ini bicaranya memaafkan dan belajar. Kita tahu ya, memaafkan dan belajar itu bukan proses yang mudah gitu ya. Saat seseorang melukai hati kita, itu pasti akan butuh proses kan? Butuh waktu untuk bisa memaafkan. Benar kan? Nah, yang bisa aku sampaikan di sini tetap masih secara general gitu ya. Ini bisa terbolak-balik. Bisa jadi mungkin kamu yang sedang berjuang untuk bisa memaafkan dan belajar, mengambil suatu pelajaran dari beberapa kejadian atau dari suatu peristiwa gitu ya. Atau mungkin pasangan kamu yang sedang berada di tahapan forgiving and learning itu gitu. Jadi sekarang gini nih, pertanyaannya gimana sih cara memaafkan itu gitu ya. Kalau memang kamu yang sedang berada dalam tahapan untuk bisa memaafkan gitu ya, untuk bisa mengambil suatu pelajaran dari suatu peristiwa, mungkin langkah awal yang bisa dilakukan dalam memaafkan itu adalah kenali dulu emosi kamu. Ya, saat kamu merasa kecewa dan sakit hati dengan seseorang, ya biarkan diri kamu merasakan emosi yang muncul. Marah, sedih, kecewa, ya biarkan itu semua muncul gitu. Dan rangkul semua emosi kamu. Tapi ingat untuk tidak bereaksi dan mengekspresikan emosi kamu itu dengan gegabah gitu, dengan sembarangan gitu. Setiap kali rasa sakit itu teringat,
mungkin kamu bisa mengambil nafas dalam-dalam, tapi menjaga kepala kamu tetap dingin gitu, menjaga hati kamu untuk tetap untuk tetap tenang gitu. Atau mungkin bisa dibawa dalam doa. Karena bagaimanapun juga ya doa itu tetap yang paling manjur untuk bisa mengatasi emosi. Menurut aku sih gitu ya. Nah, eh adalah hal yang wajar sebenarnya saat emosi itu muncul. Kita kan manusia biasa ya, punya rasa, bisa merasakan emosi. Tetap ingatlah untuk nggak perlu membalas dendam gitu. Karena bagaimanapun juga dendam itu hanya akan membuat pikiran kita dan hati kita tuh dipenuhi dengan benci, terus dengki. Dan itu akan menyakiti diri kita sendiri juga kan gitu. Jadi apa sih enaknya hidup dalam kebencian terus-menerus? Gitu. Nah, satu hal lagi yang perlu diingat adalah bahwa kita nggak bisa mengatur orang lain. Jadi salah satu alasan kenapa kita sulit untuk memaafkan itu adalah karena kita berharap orang lain tersebut bertindak sesuai maunya kita. Kita pengennya dia yang minta maaf duluan, contohnya. Ternyata dia nggak juga minta maaf. Padahal menurut kita, dia yang salah. Dengan dia nggak juga minta maaf, makin kesel lah kita. Ya tapi mau gimana gitu kan, kita nggak bisa paksakan maunya kita ke semua orang kan gitu. Kita nggak bisa mencegah orang lain untuk menyakiti hati kita, tapi setidaknya kita bisa mengontrol, kita bisa menjaga reaksi, kita bisa menjaga tindakan kita. Karena yang bisa kita atur tuh kan adalah diri kita sendiri gitu. Jadi balik lagi ke diri kita sendiri. Mau tetap sakit hati atau tersinggung terus dengan dia, nah itu pilihan kita masing-masing. Ya. Dan selanjutnya ya jangan biarkan pikiran kita itu terus terperangkap dengan yang sudah berlalu. Kita ini kan seringnya memilih untuk terus mengingat bagaimana dia menyakiti kita, bagaimana dia mengecewakan kita, bagaimana dia membohongi kita. Kita nggak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Menyimpan dendam pun nggak akan menyelesaikan masalah. Yang bisa kita lakukan ya paling sadarnya kalau semuanya itu udah lewat, kalau semuanya itu sudah terjadi. Dan nggak perlu juga, aku rasa tuh nggak perlu terlalu terobsesi gitu ya, mengamati terus orang ini gitu di setiap media sosialnya gitu ya, cari tahu terus gimana caranya balas dendam atau mungkin cari tahu terus bagaimana caranya dia untuk bisa minta maaf ke kamu, misalnya seperti itu gitu. Ingat ya, memaafkan itu seperti aku bilang tadi di awal, membutuhkan proses, membutuhkan waktu. Kalau rasa sakit itu muncul, itu hal yang wajar. Itu adalah bagian hidup yang nggak bisa hilang dalam waktu sehari semalam. Dan memaafkan itu juga sebenarnya kan itu bagian dari memberi. Dia minta maaf, dia minta untuk diberikan maaf, gitu kan? Nah, apalagi kalau dia udah benar-benar minta maaf ya, nggak ada alasan lagi sebenarnya untuk terus membuat dia itu merasa bersalah. Dan saat kamu sudah bisa memaafkan, nah saat itulah juga berarti kamu sudah bisa memberi, sudah bisa belajar dari pengalaman kamu. Sudah ada suatu pelajaran yang bisa kamu ambil hikmahnya. Nah, terus kalau dia nggak minta maaf juga, ya balik lagi ke poin awal yang sudah aku jelaskan tadi. Kita nggak bisa mengatur orang lain. Nggak bisa memaksakan untuk orang lain minta maaf ke kita. Yang bisa kita atur tuh kan adalah diri kita sendiri. Balik lagi ke awal penjelasannya. Oke, wah panjang kan? Nah, maaf ya teman-teman ya, ini halo-halonya panjang banget. Bukan kenapa-kenapa sih ya. Tapi aku ngeliat ini di bottomnya tadi tuh ada Three of Swords. Gitu. Jadi yang aku rasakan di sini, yang aku rasakan di sini, ini energinya terbolak-balik. Bisa kamu, bisa juga orang yang kamu fokuskan ini. Yang jelas aku ngerasa di sini ada kesakitan, ada penderitaan di diri kalian. Ya, mungkin kamu bertengkar dengan pasangan kamu dan kalian berdua itu saling melontarkan kata-kata yang menyakitkan satu sama lain. Yang ya bisa aja gitu, akhirnya kalian itu saling diem, saling gak peduli, yang gak tahu sampai kapan mau diem-dieman, gak tahu sampai kapan untuk saling gak peduli gitu. Penyebabnya apa juga ya aku nggak
pengen detailkan di sini karena ini semuanya sifatnya general ya. Jadi penyebabnya itu bisa beragam gitu ya. Queen of Wands. Jadi kalau ngelihat ini ya, ini ada salah satu pihak di antara kalian berdua itu yang terlalu dominan di dalam hubungan. Biasanya perempuan, karena ini kan energi feminin ya gitu ya. Jadi ya bisa aja nih pihak perempuan yang terlalu dominan gitu ya. Maaf ya teman-teman ya, aku harus ucapin ini, tapi yang keluar ini kan kartu ini gitu. Jadi ini menandakan ada pihak yang lebih dominan dari ada pihak perempuannya yang lebih dominan daripada pihak yang pria. Kemungkinan sedikit bossy juga gitu ya. Atau bisa juga sebenarnya kalian ini lebih cocok sebagai teman sebenarnya daripada sebagai pasangan. Ya. Kalau sebagai teman mungkin kalian bisa habiskan waktu bersama, hura-hura bareng, senang-senang bareng gitu. Tapi saat sebagai pasangan, dia akan menjadi orang yang sangat dominan, si perempuan ini gitu. Jadi kalaupun ada perbedaan pendapat dan kalian akhirnya berdebat, dia akan memegang kendali si Queen of Wands ini gitu loh. Dia akan berkuasa gitu dengan pendapatnya. Nah, ini bisa aja kamu, bisa aja pasangan kamu. Jadi kalian tuh cocokkan dengan situasi kamu gitu ya. Tapi pada umumnya Queen of Wands ini menggambarkan energi seorang perempuan yang terlalu dominan gitu ya. Dan aku rasa ini di sini aku rasa nih kalian itu menjalani kesenangan kalian sendiri-sendiri sih kalau aku ngelihat Nine of Pentacles di sini. Jadi yang satu mungkin senangnya liburan ke sana ke sini, belanja ke sana ke sini, pokoknya menikmati kesenangan lah gitu. Sedangkan satu lagi ya mungkin nggak pedulian gitu ya, biarpun pasangannya digoda atau menggoda lawan jenis lain gitu, dia nggak peduli gitu. Dan aku ngerasanya kalian itu masih ada, sama-sama ada dalam satu ikatan sebenarnya. Cuma entah kenapa gitu, yang aku rasain di sini tuh ada rasa sepi. Secara materi, kalian punya yang kalian inginkan. Tapi kayak ada sesuatu yang hilang dari hidup kamu. Kamu punya semuanya, tapi seperti jauh dengan orang yang kamu cintai. Sebenarnya ya, pertengkaran atau perdebatan itu tuh sebenarnya nggak perlu loh. Nggak perlu ada sebenarnya gitu ya. Selama kamu dan dia itu mau atau rela untuk nego gitu, mengambil solusi tengah untuk setiap masalah kalian. Jadi nggak perlu dominan atau menang sendiri gitu. Suatu sifat yang dominan itu tuh justru akan menjadi hambatan di sebuah hubungan. Jadi harus ada keseimbangan antara kedua belah pihak. Sebenarnya seperti itu. Dan yang aku rasa di sini sih gitu, ini ada yang berusaha menyeimbangkan hatinya di tengah-tengah situasi yang sebenarnya juga nggak seimbang. Dengan adanya pihak yang dominan, ini kan berarti hubungannya berat sebelah kan, tidak seimbang gitu. Jadi antara kamu dan pasangan kamu ada yang berusaha menyimbangkan emosionalnya. Orang ini tahu kalau pasangannya itu memegang kendali banget gitu loh. Nah dia berusaha untuk mengendalikan emosionalnya gitu di tengah-tengah situasi di mana pasangannya itu sangat memegang kendali. Dan entah kenapa ya hubungan kalian ini emang banyak dipenuhi dengan pertengkaran gitu. Jadi dikit-dikit bertengkar, dikit-dikit berdebat. Belum selesai masalah yang satu muncul lagi masalah yang lain. Yang akhirnya tuh mancing pertengkaran sih ya gitu. Jadi kayak sulit untuk bersikap positif gitu loh. Sulit untuk berpikir positif yang aku lihat di sini. Dan di sini ada Four of Cups ya. Gak tahu apa sebabnya. Yang pasti dari setiap pertengkaran kalian itu kayak masing-masing itu tuh kalian tuh gak punya kesabaran satu sama lain. Jadi apa karena mungkin kalian itu lagi jenuh atau merasa hubungan kalian ini begitu-gitu aja, monoton,
Jadi aku lihat di sini nih yang satu ngajak tengkar terus gitu ya, dalam arti kalau ada perbedaan itu tuh, ada perbedaan pendapat itu maunya tuh mendebat terus gitu. Sementara yang satunya lagi cenderung sensitif, cenderung emosional gitu. Klop kan kayak api disiram bensin gitu, panas, udah panas disiram bensin udah kebakar. Bukan kebakar, apinya ada dikasih bensin kan tambah 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 besar gitu. Nah, itulah situasi kalian gitu. Jadi situasi ini nih bikin hubungan kalian itu semakin menjauh yang aku rasa. Jadi semakin sulit untuk dijangkau. Malah ada yang sampai narik diri dari hubungan. Jadi kalau kalian itu dulunya saling terbuka, sering ngobrol bareng, nah yang aku lihat sekarang itu salah satunya malah jadi ada yang suka menyendiri, terus sikapnya dingin dan nggak pedulian gitu ya. Mungkin kamu udah berusaha, mungkin kamu udah berusaha melakukan berbagai macam cara untuk bisa menarik hatinya lagi gitu ya. Mungkin dengan cara melibatkan dia di beberapa aktivitas kamu, tapi ya nggak tahu kenapa itu pun nggak berhasil gitu. Ya mungkin karena sensitifnya dia kali ya gitu. Nah yang akhirnya tuh ada keraguan di diri kamu tentang hubungan ini. Tapi mau diomongkan ke dia juga kayak yang nggak yakin gitu. Harus mulai dari mana gitu. Nah yang jelas aku lihat sih di sini kamu tetap sih masih bertahan dengan orang ini. Dan aku yakin sebenarnya banyak loh pilihan yang datang ke kamu ya. Tapi kamu tetap memilih bertahan dengan orang ini. Ya, ya balik ke diri kamu sendiri kan. Semua keputusan ada di tangan kamu. Dan di sini ada Three of Pentacles. Aku lihat juga mungkin kalian itu sudah berusaha konsultasi mungkin ya dengan pihak lain yang berkompeten gitu ya. Atau mungkin konsultasi dengan sahabat terdekat kali atau apa ya, ke orang tua ya yang dianggap lebih berpengalaman dalam soal hubungan gitu ya. Untuk bisa ngasih kalian wejangan atau nasihat supaya masalah di hubungan kalian itu bisa teratasi gitu ya. Ini kompleks sih aku rasa ya. Aku rasa ini kompleks banget masalahnya. Jadi ada juga kemungkinan tidak ada dukungan dari pihak keluarga, mungkin dari pihak keluarganya dia. Gitu. Jadi selain hal-hal yang aku gambarkan di awal tadi ya, ada pihak luar juga yang mempengaruhi di sini. Dalam hal ini itu adalah pihak keluarga gitu. Ya kalau mau jujur ya mungkin hubungan ini sudah nggak lagi memuaskan salah satu dari kalian. Atau mungkin kalian berdua itu memang sudah sama-sama pengen pisah sebenarnya. Bisa jadi seperti itu. Atau mungkin cuma salah satu doang yang pengen pisah gitu, yang satunya masih pengen bertahan gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa ada yang merasa terjebak di hubungan. Nggak bisa keluar. Dan aku juga nggak tahu kenapa kalian tuh harus merasa terjebak gitu. Apakah mungkin sudah ada anak gitu kan ya. Kalau udah ada anak kan mikir beribu-ribu kali ya gitu. Untuk untuk pisah dengan pasangan gitu kan. Tapi di satu sisi pihak keluarga nggak terlalu suka dengan pasangan kamu gitu kan, bisa aja juga seperti itu gitu ya. Besar kemungkinan sih ada situasi yang mengharuskan kalian itu untuk tetap tinggal di situ. Mungkin masukan yang bisa aku kasih di sini adalah kalau memang dia ini adalah orang yang kamu dambakan gitu ya, berusahalah meraih hatinya lagi gitu. Dari awal cerita tentang hubungan kalian kan sudah terlihat kan ya, ada yang dominan di dalam hubungan. Mungkin bisa dikurangi dominannya. Kalau tips dari aku, ya mungkin ada baiknya ya kamu tuh menjadikan pasangan kamu ini juga sebagai sahabat. Ya. Bukan hanya sebagai kekasih. Ada yang cuma sebagai kekasih loh, tapi belum tentu dia sebagai sahabat. Maksudnya gini, sebagai kekasih, tapi bukan sebagai sahabat, itu berarti
kita nggak bisa menceritakan, kita nggak bisa jujur sedalam-dalamnya kita ke kekasih kita. Itu kalau kekasih tapi bukan sahabat gitu. Tapi kalau kekasih kita itu dijadikan juga sebagai sahabat, apapun kita ceritakan kepada dia gitu. Kita ajak dia untuk tukar pikiran gitu ya. Dan kita biasanya cenderung untuk lebih menghargai sahabat ya gitu ya daripada pasangan. Bener nggak sih? Banyak yang seperti itu. Kalau ke sahabat tuh baik banget gitu ya. Toleransinya tinggi banget, tapi begitu dengan pasangan maunya marah melulu gitu. Ada yang kejadiannya kayak gitu. Ya, jangan disangka enggak, banyak kejadian kayak gitu. Giliran ketemu sama sahabat tuh dia happy banget gitu. Dia bisa cerita apapun juga gitu. Dia bisa ketawa, dia bisa bergembira, bisa apapun gitu ya yang menyenangkan gitu. Tapi begitu dengan pasangan, baut gitu kan, cemberut, maunya marah doang gitu, maunya marah melulu, maunya emosi. Nah, jadi itu sih tips dari aku gitu ya. Jadi bukan hanya sebagai kekasih, tapi jadikanlah dia juga sebagai sahabat, karena bagaimanapun juga hubungan yang dilandasi dengan persahabatan itu kan akan lebih damai, lebih aman, stabil gitu. Aku tahu ya, sebagian dari kamu mungkin enggan gitu ya, enggan gitu untuk merubah kebiasaan yang sebenarnya kurang baik. Aku nggak bilang semuanya itu dominan ya gitu kan, ini energinya general dan bisa terbolak-balik. Jadi aku bicara untuk orang-orang yang memang dia tuh dominan di dalam hubungan gitu. Aku lupa ya di video yang bulan berapa, tapi tentang Gemini juga gitu. Jadi masalahnya tuh kurang lebih sama ini dengan bulan yang ini gitu. Nah, waktu itu tuh ada yang ngejawab di kolom komentar bahwa itu tuh sudah sifat bawaan, sudah mendarah daging gitu. Ya semacam itulah gitu loh. Nah, aku di sini ini kan cuma bisa menyampaikan apa yang terbaca ya. Aku tahu nggak semua, aku tahu bahwa nggak semuanya bisa menerima saat diberi masukan. Tapi balik lagi ke diri sendiri aja gitu, ke diri kamu sendiri. Seperti aku bilang tadi, kalau dia memang orang yang kamu harapkan, ya berusahalah gitu loh. Nggak usah melihat saat situasi nggak juga berubah, maksudnya apa ya, nggak usah mengeluh maksud saya tuh kok. Aduh, sorry ya, aku tuh udah ngantuk banget, sorry. Nggak usah mengeluh maksudnya, nggak usah mengeluh saat situasi nggak juga berubah gitu loh. Karena kalau kamu nggak melakukan upaya apapun, gimana bisa berubah gitu kan. Kalau kamu pengen berubah, kalau kamu pengen ada suatu perubahan, ya lakukan suatu perubahan. Tapi saat kamu tidak melakukan upaya apapun, ya nggak usah ngeluh. Nikmati aja yang ada gitu. Gitu. Dan pesan tambahan untuk kamu di sini ada pesan tambahan kamu di sini mengingatkan bahwa ada baiknya kamu juga menghitung lagi berkah dan keajaiban yang sudah kamu terima selama ada dalam hubungan dengan dia. Ya. Seringkali ya saat hubungan kita sedang diterpa masalah, yang terpikirkan itu tuh lebih banyak tentang negatifnya daripada positifnya. Itu. Oke, Gemini, itu dulu pesan untuk kalian. Sorry ya kalau bahasa aku kebolak-balik karena jujur aja aku lagi capek banget, aku lagi ngantuk banget. Setiap malam tidurnya tengah malam. Lebih malah dari tengah malam. Oke deh, itu dulu Gemini ya. Mudah-mudahan pesan ini bisa kalian terima, bisa kalian terapkan di keseharian kalian, dan mudah-mudahan ya semua masalah bisa terselesaikan dan di bulan depan cerita kalian itu sudah lebih membahagiakan. Oke, itu dulu untuk Gemini. Makasih untuk nonton video aku. Nggak resonate untuk semua, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Yo yo, bye-bye.